April 1955, di tengah gurun Nevada yang mematikan, sebuah pesawat kecil mendarat membawa pilot Tony LaVie dan insinyur Kelly Johnson. CIA menugaskan mereka mencari tempat persembunyian mutlak untuk proyek senjata rahasia. Saat kaki mereka menyentuh tanah retak Groom Lake, mereka tahu mereka telah menemukan lokasi paling terisolasi di bumi, sebuah tempat yang akan melahirkan misteri terbesar abad ini. Presiden Eisenhower tidak bisa tidur memikirkan serangan nuklir dadakan Uni Soviet. Amerika buta tanpa mata di langit. Solusinya adalah Project Aquatone, pesawat mata-mata yang terbang di ketinggian 70.000 kaki, jauh di atas jangkauan rudal musuh. Namun menguji mata Tuhan ini butuh kerahasiaan total atau Perang Dunia Ketiga bisa meletus kapan saja. Untuk memikat pekerja ke neraka berdebu ini, Kelly Johnson dengan ironis menamai markas itu Paradise Ranch. Realitasnya brutal, mereka tidur di barak reyot dan membangun landasan pacu di suhu 40 derajat Celcius. Namun di balik penderitaan fisik itu, keringat mereka sedang merakit sebuah keajaiban teknologi yang aneh. Agustus 1955, U-2 Dragon Lady mengangkasa. Sayapnya yang sangat panjang membawanya ke stratosfer, di mana langit berubah hitam meski siang hari. Pilot Area 51 menjadi manusia pertama yang rutin melihat lengkungan bumi. Namun kilatan matahari dari pesawat perak ini mulai memicu kepanikan di bawah sana. Pilot maskapai komersial terperanjat melihat benda perak melesat di ketinggian mustahil. Laporan UFO membanjiri angkatan udara. CIA tahu itu U-2, tapi demi kerahasiaan mereka berbohong dengan menyebutnya fenomena cuaca. Kebohongan tentang cuaca ini berhasil menipu publik sampai sebuah rudal Soviet membongkar segalanya. 1 Mei 1960, Gary Powers ditembak jatuh di Rusia. Eisenhower ketangkap basah berbohong saat Soviet memamerkan puing U-2. Rahasia terbongkar, terbang tinggi saja tidak lagi cukup. Amerika sadar mereka membutuhkan pesawat yang tidak hanya tinggi, tapi juga mustahil dikejar oleh apapun di dunia. Proyek Oxcart dimulai untuk membangun pesawat berkecepatan 3 kali suara, Mach 3. Pesawat ini harus dibuat dari titanium agar tidak meleleh. Ironisnya, CIA harus diam-diam membeli titanium dari musuh mereka sendiri, Uni Soviet, lewat perusahaan cangkang. Logam musuh kini menjadi senjata untuk memata-matai penciptanya. Awal 1960-an, Area 51 diperluas drastis. Landasan beton raksasa membelah danau kering. Pekerja diterbangkan dari kota dengan sumpah kerahasiaan mati. Bahkan istri mereka tidak tahu di mana suami mereka bekerja. Hidup mereka terbelah dua demi ambisi kecepatan yang mematikan. A-12 Oxcart akhirnya terbang. Dengan kecepatan 3.500 km per jam, badan pesawat memanas hingga 500 derajat Celcius. Insinyur menciptakan bahan bakar khusus yang tidak bisa meledak di suhu neraka itu. Area 51 berhasil menciptakan waktu mesin yang mendahului zamannya, namun kecepatan ini menuntut bayaran nyawa. Januari 1967, pilot Walter Ray tewas saat A-12 miliknya jatuh di gurun. Tim Area 51 bergerak cepat membersihkan lokasi, menghapus jejak seolah tak pernah terjadi apa-apa. Kematian Ray dikubur dalam dokumen rahasia negara. Pengorbanan sunyi ini menjadi tumbal bagi lahirnya legenda baru, The Blackbird. Dari desain A-12 lahirlah SR-71 Blackbird. Pesawat ini memegang rekor tercepat dan tertinggi selama berpuluhan tahun. Jika ditembak rudal, pilot cukup menambah gas dan meninggalkan rudal itu di belakang. Area 51 telah melahirkan raja angkasa yang tak tersentuh, sementara di hanggar lain mereka mulai membedah mainan musuh. Dalam proyek Have Donut, Amerika mendapatkan jet MiG-21 Soviet dari pemberontak. Di Area 51, insinyur membongkar pesawat itu sampai ke baut terkecil untuk mencari kelemahannya. Langit Nevada berubah menjadi laboratorium rahasia di mana teknologi timur dan barat diadu secara langsung. Terbentuklah skuadron Red Hats yang menerbangkan pesawat Soviet curian melawan pilot AS. Latihan di atas Area 51 ini melahirkan taktik tempur baru yang kelak menciptakan sekolah Top Gun. Kemenangan udara Amerika sebenarnya ditempa di gurun terlarang ini. Setelah kecepatan dan taktik dikuasai, tantangan selanjutnya adalah menghilang. Radar musuh makin canggih. Lockheed merancang Have Blue, pesawat bersudut tajam aneh seperti berlian gepeng. Insinyur menyebutnya Hopeless Diamond karena yakin bentuk seburuk itu tak mungkin terbang.
Namun komputer membuktikan mereka salah dan era stealth pun dimulai. Prototipe Have Blue terbukti sangat tidak stabil. 2 pesawat hancur dalam uji coba di Area 51 memaksa pilot melontarkan diri di detik terakhir. Rongsokannya dikubur dalam-dalam di gurun. Meski hancur, data membuktikan satu hal vital. Pesawat ini benar-benar tidak terlihat di layar radar. Dari abu Have Blue lahirlah F-117 Nighthawk. Selama 80-an, armada pesawat bertanduk hitam ini terbang setiap malam seperti kelelawar jaksasa. Satelit Soviet di siang hari hanya melihat hanggar tertutup. Dunia buta bekan keberadaan angkatan udara bayangan ini. Namun bekerja dalam kegelapan memiliki resiko fatal. Kecelakaan fatal terjadi, termasuk tewasnya seorang jenderal bintang 3 saat menerbangkan pesawat rahasia. Pentagon menutupinya dengan label kecelakaan kerja biasa. Tidak hanya kecelakaan, cara pembuangan limbah di markas ini juga menjadi bom waktu bagi para pekerja. Limbah rahasia dan cat beracun dibakar di parit terbuka. Asap hitam pekat terhirup para pekerja setiap hari tanpa pelindung. Banyak dari mereka perlahan keracunan, menjadi korban friendly fire kimiawi demi keamanan nasional. Penderitaan mereka sunyi sampai seorang pria bernama Bob Lazar muncul di TV. Mei 1989, Bob Lazar mengguncang dunia lewat wawancara TV. Ia mengklaim bekerja di S4 dekat Area 51, membedah piringan terbang alien. Ceritanya mengubah Area 51 dari sekedar pangkalan militer menjadi pusat teori konspirasi global dalam semalam. Lazar bicara soal reaktor anti-gravitasi dan elemen 115. Meski sains meragukannya, detail ceritanya menghipnotis publik. Batas antara fiksi sains dan realitas militer menjadi kabur. Akibatnya, gurun yang sepi itu mendadak diserbu ribuan orang penasaran. Jalan raya 375 berubah menjadi extraterrestrial highway. Turis berdatangan dengan teleskop berharap melihat UFO. Setiap cahaya di langit malam disambut sorakan. Area 51 tidak lagi bisa bersembunyi dalam kegelapan. Ia kini menjadi panggung pertunjukan dunia. Sebuah kotak pos hitam milik peternak lokal menjadi tempat keramat para pemburu alien. Orang-orang meninggalkan surat untuk makhluk luar angkasa di sana. Budaya pop dan rahasia militer bertabrakan di titik ini. Namun hati-hati, jangan melangkah terlalu jauh dari jalan utama. Camo Dudes, penjaga keamanan swasta dengan jeep putih selalu mengintai. Tanpa bicara, mereka siap menyergap siapa saja yang melewati batas imajiner itu. Kehadiran mereka yang mengintimidasi menegaskan satu hal, pemerintah sangat serius menjaga apa yang ada di balik bukit itu. Ketika publik mulai memotret markas dari puncak gunung terdekat, Angkatan Udara bertindak. Pada 1995, pemerintah menyita ribuan hektar lahan publik tersebut, menutup akses pandangan selamanya. Area 51 memperluas cangkangnya, mendorong mata publik semakin jauh dari kebenaran. Ketika keluarga pekerja yang keracunan menuntut keadilan, Presiden Clinton mengeluarkan perintah eksekutif. Area 51 dikecualikan dari hukum lingkungan demi keamanan nasional. Gugatan kandas, para pekerja dikorbankan sekali lagi demi menjaga rahasia tetap terkubur. Baru pada 2013, CIA secara resmi mengakui keberadaan Area 51 dalam dokumen publik. Tidak ada alien, hanya sejarah pesawat mata-mata. Tabir penyangkalan 60 tahun runtuh, namun pengakuan ini justru menutupi proyek baru yang lebih gila. Terungkaplah proyek Bird of Prey tahun 90-an, pesawat dengan teknologi jubah gaib yang memanipulasi cahaya. Ini menjelaskan banyak penampakan aneh di masa lalu. Area 51 terus mengubah fiksi sains menjadi fakta militer yang mengerikan. Sebelum dunia mengenal drone, Area 51 sudah menerbangkan Beast of Kandahar. Robot mata-mata tanpa awak kini memenuhi langit Groom Lake. Pilot manusia mulai digantikan mesin. Juli 2019, jutaan orang mendaftar di internet untuk menyerbu gerbang Area 51 demi melihat alien. Peristiwa viral ini membuktikan bahwa mistik tempat ini masih mencengkram kuat imajinasi manusia modern. Hari ini, Area 51 masih berdenyut dalam diam. Bus putih masih mengangkut pekerja setiap pagi ke balik bukit. Apakah mereka membangun senjata baru atau mempelajari sesuatu dari dunia lain? Sejarah mengajarkan, fiksi hari ini mungkin adalah fakta rahasia yang sedang diuji di sana.